Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di video berikutnya. Ini masih menggunakan tentang part of speech. Cuman saya akan membahas di sini tentang verb, ya. Verb atau bisa disebut dengan kata kerja. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Tentunya kalau umat beragama Islam berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau misalnya ada non muslim berarti silahkan menurut kepercayaan kalian. Dengan berdoa kita semoga dimudahkan ketika kita pembelajaran, baik itu pembelajaran bahasa Inggris maupun pembelajaran yang lainnya, begitu. Terus yang kedua, jangan lupa meskipun kita masih dalam suasana yang tidak tatap muka atau virtual, kita masih penggunaan virtual ini, daring ya, tetap kita harus semangat karena pembelajaran itu tidak harus dilaksanakan dengan menggunakan tatap muka. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena hidup ini tidak pernah berhenti memberikan pengajaran terhadap kita. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang verb. Nah, jadi kita harus mengenal dulu verb dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita masuk dulu ke pengertiannya nih. Pengertian verb. Verb merupakan salah satu bagian dari kalimat bahasa Inggris, tentunya yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan, kemudian aktivitas atau kondisi. Dan dalam verb itu ada main verb atau kata kerja utama, dan kadang-kadang terdapat satu atau lebih ya kata kerjanya itu. Jadi ada kata kerja bantu. Contoh, misalnya saya kasih contoh, I can swim. I subjek, can dan swim itu adalah dua kata kerja. Tapi ada salah satu main verb atau kata kerja utamanya, yaitu swim. Nah, jadi swim itu main verbnya atau kata kerja utama, sedangkan can di situ termasuk kepada kata kerja bantu. Nah, jadi masalah ngomong-ngomong tentang masalah kata kerja atau verb ini terbagi kepada beberapa bagian, ya lumayan banyak pembaginya. Dan di sini saya akan membahas dulu ya bagian yang pertama, yaitu reguler dan irregular verb. Ya, kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Otomatis saya akan membahas dulu satu-satu. Kita akan bahas dulu tentang regular verb. Kalau regular verb pengertiannya itu adalah kata kerja beraturan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tenses, dan perubahan itu secara teratur gitu. Jadi perubahannya itu secara normal, teratur, dan penambahan, nanti ada penambahan, menambahkan huruf D atau ed atau en itu di akhir kata kerjanya gitu. Karena itu nanti akan berubah-ubah apabila kata kerjanya itu bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga itu akan berbeda. Kalau bentuk pertama itu disebut infinitif ya, dirubah ke dalam kata kerja bentuk kedua itu menjadi past tense, dan dirubah lagi ke dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga menjadi past participle ya. Nah, jadi biar kalian tidak begitu bingung, saya akan membagikan dulu untuk pembentukan kata kerja yang reguler. Nah, ada beberapa ini kata kerja yang reguler juga, ini cukup lumayan banyak, dan kalian harus benar-benar kalian memahami apa yang saya sampaikan, dan harus kalian lebih teliti, karena sebenarnya ini gampang, tidak terlalu susah gitu. Jadi kamu harus teliti. Nah, yang pertama saya akan menyebutkan ini
ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan regular verb atau kata kerja yang reguler. Yang pertama, pada umumnya untuk membentuk kata kerja bentuk kedua atau past tense dan kata kerja bentuk ketiga atau past participle dengan menambahkan huruf D atau ED atau EN pada kata dasar bentuk pertama. Kata dasar bentuk pertama atau infinitive, contoh walk, berjalan, yaitu ada WALK, walk gitu. Kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk keduanya akan berubah menjadi walked gitu. Ada penambahan ed gitu. Terus ada verb ketiganya juga sama, walked juga, karena ini kata kerja bentuk beraturan, kata kerja yang beraturan. Jadi ini sangat mudah. Ini secara umum. Cuman harus diperhatikan di sini. Di sini ada penambahan d dan ada penambahan ed gitu. Kalau ada penambahan ed-nya di sini ada lagi contoh yang move it. Itu sama, kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiganya sama. Kemudian ada juga yang menggunakan m nanti en. Di contoh yang berikutnya ada proved dan proving. Nah, itu ada. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Bentuk yang pertama berarti ini kata kerjanya untuk membentuk kata kerja past tense, kemudian kata kerja past participle, kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiga. Ini hanya secara dasar melihat, jadi ada penambahan d, ed dan en. Itu harus diperhatikan. Ini tidak begitu sulit. Kemudian yang kedua, apabila kata kerja dasarnya atau infinitifnya berakhiran huruf vokal. Nah, ini kamu harus tahu huruf vokal ya. Ada a, i, u, e, o gitu kan. Huruf vokal e misalnya. Di sini saya tuliskan e, maka untuk membentuk kata kerja kedua dan ketiganya itu hanya menambahkan d saja di belakangnya. Contoh, di sini saya tuliskan close. Tinggal penambahan d saja di akhiran huruf vokal tersebut, jadi closed. Begitu juga untuk kata kerja bentuk ketiga, closed juga sama gitu. Jadi ini mudah. Nah, jadi kamu harus tahu keywordnya atau bisa disebut dengan kata kunci ya. Ingat, keywordnya itu kata kuncinya adalah apabila kata kerja dasarnya atau infinitifnya itu menggunakan akhiran huruf vokal e gitu, close, kayak close itu hanya langsung menambahkan d saja di akhir katanya. Itu untuk menggunakan bentuk kata kerja kedua maupun kata kerja yang ketiga begitu. Kemudian di sini ada lagi contoh yang lain, ada used juga sama, ada liked. Jadi hanya menambahkan d saja. Yang ketiga, yang selanjutnya, ini keywordnya lagi ya. Kata kerja dasarnya berakhiran huruf y dan didahului sebuah vokal atau huruf hidup gitu. Apabila kalian nanti menemukan kata kerja yang berakhiran huruf y dan sebelum huruf y tersebut ada huruf vokal gitu, maka huruf y tersebut tidak berubah, melainkan ditambah ed. Contoh enjoy tinggal menambahkan ed di belakang y-nya itu, jadi enjoyed gitu. Jadi enjoyed gitu. Kemudian play, contoh yang keduanya played, jadi penambahan ed aja, played gitu. Kemudian night gitu. Jadi ingat keywordnya, kata kuncinya apabila nanti kalian akan membentuk atau membuat kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiga, apabila di akhir hurufnya itu ada y, cuman sebelum huruf y tersebut ada huruf vokal hidup, jadi hanya menambahkan ed saja di belakangnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila kata kerja dasarnya bersuku kata lebih dari satu dan berakhiran huruf mati atau konsonan yang didahului oleh huruf vokal, maka pengucapannya jatuh pada suku kata terakhir. Ingat, itu keywordnya.
dan huruf akhirnya digunakan kemudian ditambahkan ed untuk membentuk kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiga. Contoh misalnya admit. Nah, jadi huruf berakhirannya itu huruf mati konsonan. Kemudian sebelum huruf mati tersebut itu ada huruf hidup atau vokal yaitu i, admit. Nah, jadi kamu harus menggandakan. Jadi didobel gitu. T-nya itu didobel, kemudian penambahan ed di akhirnya. Jadi admitted gitu. Jadi ada T-nya double. Admitted gitu. Orbited. Orbited juga sama. Lotted gitu. Ya, begitu juga. Ingat, keywordnya gini. Apabila nanti kalian menemukan kata kerja dasarnya itu akhirannya huruf mati atau konsonan dan didahului huruf vokal atau huruf hidup, maka si huruf konsonan itu yang mati itu harus didobel gitu, dan ada penambahan ed untuk menggunakan kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Kecuali apabila suku kata terakhir dari kata kerja dasarnya terdapat dua buah huruf hidup vokal, ya, meskipun tekanan pengucapannya itu jatuh pada suku kata terakhir gitu, maka tidak boleh digandakan. Nah, kalau yang tadi itu cuma kan digandakan tuh. Kenapa digandakan? Karena sebelum huruf konsonannya itu huruf vokalnya cuma satu gitu, huruf hidupnya itu cuma satu. Nah, beda, kecuali ada lagi pengecualiannya. Apabila, ya, pengecualiannya gini, keywordnya seperti ini. Apabila kalian nanti menemukan kata kerja yang huruf matinya di akhir dan huruf vokalnya itu ada dua gitu, maka tidak boleh kalian itu digandakan huruf terakhirnya meskipun pengucapannya itu jatuh pada huruf terakhir. Contoh repeat. Jadi tidak boleh double T nanti. Langsung aja kalian menambahkan ed di belakang. Jadi repeated gitu. Langsung aja ya. Kemudian begitu juga dengan kata kerja bentuk ketiganya sama, repeated juga. Kemudian ada contoh yang lain, refire. Nah, itu ada huruf vokal dua, ada A dan ada I, kemudian ada R ya. Nah gitu. Jadi R tersebut tidak boleh digandakan kayak yang tadi, tapi kalian hanya saja langsung menambahkan ed di belakangnya, refired. Nah, begitu. Yang selanjutnya, apabila kata kerja dasarnya bersuku kata dua yang berakhiran dengan huruf mati yang didahului oleh sebuah huruf hidup vokal, tetapi tekanan pengucapannya itu jatuh pada suku pertama, maka langsung ditambah huruf ed. Contoh di sini answer. Nah, jadi di situ di answer tersebut ya, ingat keywordnya bersuku kata dua yang berakhiran dengan huruf mati konsonan. Ingat, di situ ada bersuku kata dua yang hurufnya mati gitu. Di situ berarti ada w di situ ya, answered. Jadi kalian langsung menambahkan ed saja, answered untuk kata kerja bentuk ketiga. Kemudian contoh yang lain followed gitu. Ya, itu jadi keywordnya, ingat keywordnya atau kuncinya adalah apabila kata kerja dasarnya bersuku kata dua yang berakhiran dengan huruf mati konsonan yang didahului oleh sebuah huruf hidup atau vokal. Ingat, huruf hidup atau vokal ya, tetapi tekanan pengucapannya jatuh pada suku kata pertama. Nah, ingat, itu berarti harus langsung penambahkan ed ya di dalam kata kerjanya. Begitu. Yang selanjutnya, apabila kata kerja dasarnya berakhiran huruf l
yang didahului oleh sebuah huruf hidup atau vokal, maka akhiran L digandakan lalu ditambahkan ed. Nah, ini sama dengan yang tadi yang ada T-nya itu. Kalau tadi mah hurufnya berakhiran konsonannya mati, T gitu. Kalau sekarang ini akhiran hurufnya adalah L, kemudian sebelum huruf L tersebut ada huruf vokal, huruf hidup. Misalnya contohnya gini, cancel. Nah, itu. Jadi sebelum huruf L itu ada E, itu ada termasuk kepada huruf vokal, huruf hidup. Maka verb keduanya ya, kamu harus menggandakan huruf L tersebut, kemudian langsung penambahkan ed. Itu untuk pembentukan atau merubah kata kerja bentuk pertama kepada kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiga. Jadi cancelled gitu. Jadi ada dua ya. Kemudian contoh yang lain ada traveled gitu. Jadi ada penggandaan. Contoh yang lainnya ada not. Jadi gitu. Jadi ingat, keywordnya adalah apabila hurufnya itu berakhiran L, kemudian didahului oleh huruf vokal, maka akhiran L tersebut itu harus digandakan dan ditambah ed untuk pembentukan kata kerja bentuk kedua ataupun kata kerja bentuk ketiga. Yang selanjutnya, apabila kata kerja dasarnya berakhiran L, ini masih sama dengan yang tadi, yang didahului oleh dua huruf hidup atau vokal. Nah, kalau yang tadi L-nya itu huruf vokalnya cuma satu. Nah, yang sekarang apabila kalian menemukan di akhir katanya itu huruf L dan sebelum huruf L tersebut itu ada dua huruf vokal, maka akhiran tersebut tidak boleh digandakan. Ya, tidak boleh digandakan, hanya saja kalian langsung menambahkan ed-nya saja. Contoh mile, jadi milet dan milet gitu. Kemudian silent dan silent gitu. Itu ada dua huruf vokal. Keywordnya adalah setelah huruf M ada A dan I, kemudian L, jadi mile itu. Nah, huruf A dan I-nya itu adalah huruf vokal gitu. Jadi kalian tinggal menambahkan ed-nya saja gitu. Jadi tidak boleh ada penggandaan L gitu. Kemudian yang selanjutnya, apabila kata kerja dasarnya berakhiran C yang didahului oleh sebuah huruf hidup, maka akhiran tersebut ditambah huruf K lalu ditambah huruf ed. Nah, ini agak lumayan, ada tambahan. Apabila nanti kalian menemukan kata kerja di akhir hurufnya itu ada huruf C, nah, kalau kalian mau membuat kata kerja bentuk keduanya dan bentuk ketiganya, itu kalian harus menambahkan K dan penambahan ed. Contoh piknik. Itu piknik ditulisnya PICNIC gitu kan. Piknik itu harus ada penambahan K gitu setelah huruf I-nya gitu. Nah, jadi piknik kit gitu. Ya. Jadi ada penambahan gitu. Ya, ditambah huruf K. Jadi piknik kit gitu. Kemudian yang panik kit gitu. Jadi ada penambahan. Di sini penulisannya kurang satu, pikniknya itu kurang C satu, jadi harus ada C-nya. Setelah piknik C, kemudian kide gitu masuk ya. Ini kurang satu karena mungkin karena mungkin terlalu banyak yang harus disampaikan, jadi terlalu semangat untuk menyampaikan terhadap kalian gitu. Jadi ini abaikan saja. Yang ini yang jelas itu pikniknya itu ada penambahan K dan ed di akhirnya begitu ya. Keywordnya, ingat keywordnya, apabila kalian menemukan huruf atau kata kerja verb di akhir hurufnya itu ada C ya, maka kamu harus ada penambahan K dan ed ketika kalian akan membuat kata kerja bentuk kedua ataupun kata kerja bentuk ketiga begitu.
Yang selanjutnya, nah itu dari regular verb. Sekarang kita masuk ke irregular verb. Itu regular verb itu cukup lumayan banyak, cuman kalian harus ingat keyword yang tadi saya sampaikan sama kalian. Nah yang kedua, masih yang pertama sebenarnya antara regular dan irregular verb, dan yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang irregular. Kalau irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan dan berubah-ubah, tidak sesuai dengan tenses dan tidak mematuhi aturan yang normal gitu. Jadi ini mah tidak sesuai dengan yang tadi gitu, suka berubah-ubah gitu. Ini disebut irregular lah, irregular verb. Bentuk lampau dari irregular verb itu tidak dibentuk dari kata kerja dasar, baik ditambah ed, ditambah d ataupun ed ataupun en. Nah, ini beda dengan yang tadi dengan regular verb. Kalau regular verb itu ada penambahan d, ed dan en gitu. Kalau yang ini tidak gitu. Untuk kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga. Contoh, saya kasih contoh aja dalam sebuah kalimat. I came to the party with my girlfriend. Nah, I itu subjek, came itu adalah kata kerja bentuk kedua, ya. Dan itu kata kerja dasarnya itu dari infinitifnya itu adalah come gitu. Kemudian ganti kata kerja bentuk keduanya came. Nah, ini jauh gitu kan. Jadi tidak beraturan. Kemudian contoh yang keduanya, we went to the beach on the weekend. Nah, di situ we itu subjeknya kita, when itu kata kerja bentuk kedua dari go gitu. Tuh kan jauh. Kata kerja bentuk pertamanya go, kata kerja bentuk keduanya when. Jadi sangat jauh gitu. Oke, langsung saja. Ini jenis-jenisnya supaya kalian dapat memahami, supaya kalian dapat di dalam pikiran kalian dan bisa mengaplikasikannya. Saya akan menyebutkan jenis-jenis irregular verb, tapi ini tidak terlalu banyak seperti yang regular verb ya. Bentuk kata kerja beraturan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ini cuma 3. Yang pertama, kata kerja di bentuk kedua dan ketiganya tidak berubah dari bentuk pertamanya. Kalau ini tetap tidak berubah. Contoh misalnya cut. Itu sama. Ya. Penulisannya sama, cut, cut gitu. Itu sama gitu, tidak ada perbedaan. Nah, ini adalah kata kerja irregular verb. Kemudian ada hurt gitu. Penulisannya sama, tidak ada perubahan. Kemudian ada cost gitu. Sama juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya sama, tapi beda dengan bentuk pertamanya. Jadi bentuk kedua dan ketiganya sama, beda dengan bentuk pertama gitu. Untuk kata kerja yang berakhiran huruf ch, f, p, s, sh, dan x, maka ditulis dan diucapkan dengan huruf t. Contoh misalnya, ingat contoh ya. Kata kerja, keywordnya adalah kata kerja bentuk kedua dan ketiganya sama, sedangkan beda dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya buy, membeli, buy ya, buy itu buy. Kata kerja bentuk keduanya itu menjadi bought. Itu adalah keywordnya ya. Ingat keywordnya yang tadi saya sampaikan. Contoh yang lain ada bleed. Kalau bleed ini ada bleed, itu bentuk kerja pertamanya, infinitifnya. Kata kerja bentuk keduanya bleed, cuman satu e-nya, jadi dihilangkan satu. Bleed juga sama bentuk kata kerja bentuk ketiganya. Yang contoh yang ketiga been. Nah, ini been berubah lagi dengan jauh, kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiganya menjadi bound, Jadi keywordnya adalah kata kerja bentuk kedua dan ketiganya sama, beda dengan kata kerja bentuk pertama. Yang selanjutnya, kata kerja yang dibentuk pertama, kata kerja yang bentuk pertama, kedua dan ketiganya tidak sama. Nah, ini tidak sama kayak tadi yang saya sampaikan waktu contoh yang pertama tadi dari go gitu. Di sini ada take, to, taken. Ada take itu bentuk pertama, to bentuk kedua, dan taken itu bentuk ketiga. Ada go, when, gone. Itu beda gitu. Kemudian ada eat, ada ate, ada eaten. Itu juga sama, berbeda. Jadi kesimpulannya adalah pembahasan materi regular dan irregular verb ini, pembagian kata kerja berdasarkan perubahan waktu atau cara penulisannya. Keduanya mempunyai cara pembentukan serta jenis yang berbeda.
ya, serta jenis yang berbeda dalam membentuk conditional sentence. Dalam membentuk kata kerja atau verb bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga, baik itu regular verb ataupun irregular verb. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kata kerja atau verb yang kedua, yang selanjutnya adalah action and stative. Ini cukup lumayan banyak ya dari verb ya. Kemudian action dan stative. Pengertian action dan stative. Verb atau kata kerja ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu action verb, kemudian stative verb. Kalau action verb atau dynamic verb adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek yang sedang melakukan sesuatu, ya, melakukan suatu aksi gitu, dan menyatakan sesuatu tersebut terjadi. Nah, itu adalah action verb. Beda dengan stative verb. Kalau stative verb itu kebalikan dari action verb atau non action verb. Jadi kata kerja yang tidak atau untuk menyatakan aksi, melainkan untuk menyatakan kondisi yang tidak berubah atau cenderung tidak berubah. Begitu. Jadi perbedaan paling mendasar di antara keduanya, antara stative verb itu, kalau stative verb itu normalnya tidak memiliki bentuk continuous atau progresif. Gitu. Supaya kalian lebih dapat lagi, saya akan bahas satu-satu. Kita maksud dulu ke action verb. Kata kerja yang tergolong action verb itu antara lain menyatakan aktivitas. Ini yang pertama, keyword ya, berarti keyword kata kuncinya. Untuk action verb yang pertama itu adalah aktivitas, yang kedua proses, dan yang ketiga itu adalah momentary action, aksi yang berdurasi pendek gitu. Action verb ini bentuknya bisa progresif ataupun continuous, dan tentu saja bentuk simple dan bentuk perfectnya itu bisa berubah. Contoh misalkan, beberapa contoh saya akan kasih sama kalian sebagai berikut, yang termasuk kepada aktivitas. Di sini saya tulisan banyak, ada eat, ada listen, ada play, ada work, ada etc. ya, etc. Eat, makan. Nah, ini aktivitas gitu. Jadi kegiatan, ya. Listen, mendengarkan, itu kan kegiatan juga. Gitu. Dan play, bermain, otomatis kan aktivitas, nah itu, dan selanjutnya. Kemudian proses. Nah, kalau proses di sini ada change, perubahan, kemudian grow, bertumbuh. Nah, itu kan proses. Ada certain, di situ ada widen, ada melt gitu. Ya, jadi itu proses. Jadi kalau yang namanya aktivitas itu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kita. Kemudian kalau proses juga sama sih, cuman bedanya kalau proses itu dengan yang tadi, kegiatan yang tadi, yang aktivitas itu jauh beda. Ceng kan berubah gitu. Berubah kan nggak kelihatan. Kalau makan kan kita kelihatan tuh, kalau makan apa, oh iya lagi makan gitu. Kalau pertumbuhan juga sebenarnya kelihatan, cuman ada waktu yang cukup lumayan lama gitu bertumbuh. Anak tersebut kan semakin lama semakin bertumbuh, semakin besar, dan itu adalah change gitu. Kemudian momentary action. Nah, kalau momentary action itu adalah aksi tapi berdurasinya pendek gitu. Ada hit, ada jump, kemudian ada knock. Misalkan gini, lompat gitu, loncat, cet gitu. Jadi loncat itu durasinya pendek gitu. Beda ya dengan kalau makan kan bisa lama, memang bisa sebentar, makan juga enggak. Kalau ini berdurasi pendek gitu. Kemudian apalagi di situ ada hit, ada jump, ada knock kan gitu. Ya, ada menendang gitu. Enggak selamanya menendang terlalu lama harus menendang, enggak kan? Tapi itu berdurasinya pendek. Menangkap kan gitu. Udah kan? Jadi durasi pendek. Gitu. Kemudian hug juga sama, meluk gitu. Itu kan durasinya pendek, nggak lama gitu. Nah, itu action verb. Kemudian yang selanjutnya adalah stative verb. Kata kerja yang tergolong stative verb atau noun verb antara lain adalah persepsi atau cognition. Jadi yang merujuk pada hal-hal pikiran. Kemudian relation, mendeskripsikan hubungan antara hal-hal yang lain lah gitu.
Jadi ada deskripsi relation. Selanjutnya adalah stative verb. Kata kerja yang tergolong stative verb atau noun verb antara lain yang menyatakan. Ini ada dua stative verbnya. Ingat, yang harus kalian tahu adalah yang pertama perception atau cognition. Nah, kalau perception dan cognition ini adalah merujuk pada hal-hal dalam pikiran. Ya. Yang kedua relation, mendeskripsikan hubungan antara hal-hal gitu. Jadi mendeskripsikan hubungan antara hal-hal yang lain. Biar kalian lebih kena, ini saya kasih contoh. Yang pertama perception cognition, persepsi kognisi yang menuju hal-hal yang pikiran tadi. Contoh di sini ada door, ada believe gitu. Itu kan kepikiran kan. Decide, dislike, feel, rasa, forgive, memaafkan. Terus itu banyak hate, benci dan sebagainya. Itu kan maksudnya ke dalam pikiran kalian. Kadang-kadang kan kalian itu, oh saya itu harus memaafkan dia atau tidak ya. Oh saya itu cinta sama dia atau enggak sih. Nah gitu. Jadi itu termasuk kepada perception atau cognition yang berhubungan dengan pikiran. Dan ini banyak sekali, nanti kalian bisa membaca sendiri. Yang selanjutnya adalah relation. Relation ini mendeskripsikan hal-hal, contohnya be, belong to, concurrent, consist of, contain, cause, depend, verb, dan yang lainnya, process, require, resemble, dan sebagainya, seem gitu. Nah kalian nanti tinggal mempelajari kembali gitu, atau kalian bisa baca-baca, atau bahkan kalian bisa searching juga di internet gitu tentang kata kerja ya, tentang verb. Nah jadi kalau yang statif ini, statif itu terbagi pada dua ya, yang perception sama relation itu. Jadi merujuk kepada hal dalam pikiran dan kemudian menghubungkan gitu, mendeskripsikan, menghubungkan antara hal-hal yang lain, antara hal dengan satu hal dengan hal yang lain gitu. Nah jadi kesimpulannya seperti ini, kesimpulannya verb atau kata kerja itu banyak yang harus kalian pelajari di situ. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan ketika nanti kalian akan membuat sebuah kalimat gitu. Kan di dalam sebuah kalimat itu harus sesuai dengan subjeknya, predikat, objek, keterangan. Nah itu. Jadi kamu itu atau kalian itu harus tahu dan harus memahami betul gitu. Karena kalimat tersebut tidak mungkin kalimat tersebut itu selamanya sama, itu pasti berbeda. Begitu juga dengan kalimat atau dengan kata kerja yang saya sampaikan tadi gitu. Itu artinya berbeda. Contoh misalnya kata kerjanya dari kata kerja tidak beraturan, dari go, saya pergi gitu. Saya pergi ke sekolah. Nah, dari saya pergi ke sekolah itu kapan waktunya? Kan kita bingung kapan waktu pergi ke sekolahnya. Jam berapa? Hari apa? Tahun berapa? Nah, tapi kalau misalnya kalian nanti sudah masuk kepada kata kerja kedua atau kata kerja bentuk ketiga, nanti kalian akan paham, oh iya saya itu masuk, oh saya pergi ke sekolah itu kemarin sore, oh berarti itu sudah lampau gitu. Atau oh saya pergi sekolah sekarang, berarti hari ini. Oh saya pergi ke sekolah sejak saya dulu saya duduk di kelas 1, berarti sekarang saya nggak masuk lagi. Nah misalkan begitu, jadi biar kalian lebih tahu. Nah begitu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian. Ingat, meskipun sekali lagi kita masih berhubungan dengan virtual gitu, secara online, tidak bisa langsung bertatap muka, tapi ini tidak mematahkan semangat belajar dalam kalian. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, subscribe, and comment this video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.